Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Tadi kan jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Kalau misalkan seperti itu berarti harus tetap semangat ya. Oke. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Ustazah, seperti biasa sebelum marilah kita berdoa. Kita berdoanya yang singkat aja ya, yang Robi Zidni ya. Oke, kita sama-sama sikap berdoa. Bagaimana? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ada beberapa yang baru masuk semuanya. Nah, jadi Ustazah mau tanya untuk soal PTS-nya itu ada yang ngeprint nggak? Ada yang punya kertasnya? Punya semua? Ada atau enggak ada? Ada. Aku punya. Kira-kira perlu nggak Ustazah tampilkan di sini? Atau enggak Perlu. Perlu. Kalau perlu, pesan Ustazah adalah tidak ada yang mencoret coret ya, biar temannya bisa melihat dan Ustazah akan dan Ustazah akan menunjuk siapa yang menjawab dulu ya. Jadi nanti ada yang baca terus kemudian menjawab ya, gantian ya. Jadi yang lainnya mengizinkan temannya untuk menjawab dulu. Kalau sudah selesai kita sama-sama menjawab. Oke, semuanya sudah siap? Ya, semangat ya. Oke, bismillah. Coba Ustazah nih tampilkan dulu. Sebentar ya. Ini masih jaringannya juga ini lagi nggak bagus. Ntar lo ya. Ntar Ustazah cek dulu. Ntar ya. Nah, ini ya. Kelihatan jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Baca. Ntar ya. Sebentar ya. Mana nih lagi masih error. Nah, coba lihat ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Nah, coba Ustazah minta untuk nomor 1. Coba Naila dulu. Membaca. Ayo. Enak. Nomor 1. Belum lancar membaca Ustazah. Oh, nggak apa-apa Bun. Nanti sama-sama. Ayo kita sama-sama ya. Nomor 1 ada 3 jalan menuju keluar masuk
ke Mekah. Oke, jalan pertama menuju Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah dan ketiga jalan menuju Oke, benar. Jadi jawaban nomor 1 adalah Palestina. Tuh Naila hebat bacanya ya. Jadi ada 3 jalan menuju keluar Mekah. Jalan pertama menuju Yaman, jalan kedua menuju Laut Merah, dan jalan ketiga menuju Palestina. Oke, pintar ya. Ada yang benar? Nomor 1? benar Semua. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi pesan Ustazah sekali lagi, ketika temannya Ustazah tunjuk membaca, yang lain mendengarkan. Nanti sabar ya, yang lainnya ya. Oke. Oke, sekarang Ustazah minta nomor 2, Ataris ya, Ataris. Ayo. Waalaikumsalam. Oke. Nih, coba nomor 2, coba Ataris. Bisa? Ayo. Bacalah teks berikut, ya. Terus di Jazirah Arab terdapat beberapa wilayah subur seperti Yaman, Yamama, Hadramaut, dan Ahsa ya. Najd adalah tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Terus Najd dan Yamama terkenal sebagai tempat penghasil gandum. Nah, kira-kira di mana wilayah penghasil gandum terkenal? Tadi Ataris. Oh, pintar semuanya. Dua, jadi jawabannya adalah B. Oke, pintar. Sekarang kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 siapa yang mau menjawab? Saya. Sebutkan namanya. Oke, kita sama-sama lah ya. Bacalah teks berikut. Saat Raja Namrud dan penduduk Babilonia mengadakan pesta tahunan Nabi Ibrahim ke dalam kuil. Ya, dan merobohkan semua patung ya. Jadi sebelum pergi, Nabi Ibrahim menancapkan tapaknya di patung yang paling besar. Jadi kira-kira jawabannya apa? Membenarkan Nabi Ibrahim. Dari kutipan kita terlihat atas terdapat dalam kisah sirah yang berjudul Keberanian Nabi Ibrahim. Sekarang Ustazah mau tanya dulu, masih ingat nggak? Ayo Ataris, Ustazah pesan tadi. Nah, jadi negeri Babilonia sekarang negerinya namanya apa? Masih ingat nggak? Irak ya. Jadi pada saat itu masih ingat nggak cerita tentang Nabi Ibrahim? Si ayah Nabi Ibrahim itu seorang pembuat apa? Seorang pembuat apa? Sini lihat video aja. Seorang pembuat apa? Membuat patung ya. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu seorang pembuat patung. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tuh bingung kenapa orang-orang semuanya pada memuji dan memuja patung-patung tersebut, menyembah ya. Jadi orang-orang itu pada menyembah patung, padahal patung itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia tidak bisa bergerak ya. Tapi kenapa mereka menyembahnya? Maka dari itu Nabi Ibrahim sengaja masuk ke dalam kuil, kemudian merobohkan semua patung dan menyisakan patung yang paling besar. Kemudian ditancapkanlah apa?
Ya, sengaja ya, biar Raja Namrud sama para pengikutnya itu melihat bahwa patung itu tidak bisa apa-apa ya. Ya, oke, nomor 4 kita lagi lanjut. Karena kelalaian manusia, badai dan banjir, sumber Zam-Zam karena timbul dan dilupakan orang. Oke, terus lanjut. Sumur Zam-Zam Hanya berhasil digali oleh Muhammad yang bernama Oke, kakek Nabi Muhammad bernama siapa? Abu Abdul Thalib. Muthalib. Sekarang Ustazah mau tanya nama lain dari Abdul Muthalib, masih ingat nggak? Masih. Siapa? Pas masih dia kecil, panggilannya siapa namanya? Hashim. Talib. Hah? Hashim siapanya? Loh, beda loh. Hashim itu beda lagi ya. Hashim itu adalah Hashim bin Abdul Manaf adalah siapanya? Hah? Ayahnya. Nah, nama lain dari Abdul Muthalib ketika masih kecil adalah Syaibah binti. Atau kalau kenapa dia dipanggil Syaibah? Karena dia memiliki rambut putih ya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ayo, jawabannya apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Nomor 5. Ya. Saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba ya, C. Jadi jawabannya domba. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa Allah mengganti Ismail dengan seekor hewan yang sangat besar ya. Nah, itu adalah domba. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor 6. Nomor 6, ayo. Masih ingat nggak? Nomor 6. Nomor 6. Kira-kira jawabannya apa? Allah berfirman, sesungguhnya rumah ibadah adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi Allah dan menjadi petunjuk bagi manusia di seluruh alam. Firman Allah ini dijelaskan dalam surat apa? Oke, jadi dalam surah Al-Imran ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Ada? Ada yang benar? ada. Oke, alhamdulillah. Pintar-pintar kok semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba nomor 7. Nomor 7 masih ingat nggak? Ayo coba, ada yang bisa baca. Ustazah tunjuk dulu. Fatih. Ya, Ustazah. Coba Ustazah tunjuk Fatih dulu. Hijabah. Ayo. Jadi jawaban yang benar apa? Urusan peperangan. Oke, pintar. Jadi kalau tadi Kiada itu jawabannya C, urusan peperangan. Kalau hijabah kira-kira apa? Kalau hijabah? Ada. Kalau hijabah, Ustazah mau tanya, kalau hijabah itu apa? Penyedia air dan makanan. Kalau beda ya. Jadi apa kira-kira hijabah? Pemegang kunci Ka'bah. Ingat, hijabah, pemegang kunci Ka'bah. Sekarang Ustazah mau tanya, kalau sikayah apa sikayah? Sikayah apa? Penyedia air dan makanan. Oke, pintar. Kalau Rifada apa? Mengatur pembagian pembagian dana ya. Tadi ingat ya, kalau hijabah pemegang kunci Ka'bah, kalau sikaya ini penyedia air dan makanan buat para peziarah,
Terus kalau rifada ini pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Kalau kiada baru urusan peperangan. Ya, ada yang mau bertanya? Ada? Sudah? Kita lanjut ya. Oke? Oke, sip. Nomor Ustazah mau tunjuk dulu nggak apa-apa ya. Yang lain coba fokus mendengarkan temannya. Ya. Coba Ustazah tunjuk Azumi dulu. Azumi. Kayak nomor 8 Azumi. Siapa yang membawa berhala besar ke Mekah? Nah, siapa yang membawa berhala besar ke Mekah? Siapa kira-kira? Tuhan. Pintar. Jadi jawabannya adalah apa? Jadi berdasarkan teks di atas ya, awal mula penyembahan berhala di Mekah adalah ketika seseorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya di daerah Syam ya. Nah, kemudian lagi kita baca lagi nomor 9. Berapa jumlah berhala yang memenuhi Ka'bah? Kira-kira berapa? 360. Ada? 360. Oke. Jadi berdasarkan teks ini ya, menjelang penaklukannya Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, good. Hebat. Tar. Ustazah ini agak bentar ya, lagi loading nih. Ustazah minta tidak ada yang coret-coret dulu ya. Anak soleh. Tuh, Ustazah lihat nama-namanya loh kalau yang dicoret-coret. Nah, sekarang nomor 10. Nomor 10 kira-kira jawabannya apa? Nama berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Oke, jadi jawaban yang benar adalah Oke, hebat ya. Sekarang Ustazah mau tanya coba nomor 11 Ustazah minta Samir nomor 11. Ayo. Dibaca Samir. Perhatikan pertanyaan berikut. Merabuk dan tidak sopan, beribadah dan bersedekah, merampok dan bersedekah dari pertanyaan di atas yang merupakan salah satu kebiasaan jahiliyah adalah apa yo kira-kira? Apa? Pintar 100. Jadi jawaban yang benar adalah A, merampok dan tidak sopan. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak penuh pengetahuan. Pengetahuannya seperti apa? Dari segi sikapnya itu tidak baik, ya. Dia cerdas, dia pintar, tapi sikapnya tidak baik, ya. Jadi paling benar adalah A1, ya. Terus lanjut nomor 12. Nah, kita lihat baca dulu. Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraham al-Ashram. Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Ingat ya, sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat populer adalah bendungan raksasa. Nah, nomor 12 jawabannya apa, Raindra? Kira-kira Raindra Zapra? Oke, jadi nama penguasa dari Yaman adalah Abraham al-Ashram. Ya, good 100. Nomor 13. Tadi dari bacaan itu yang di atas. Penduduk asli kaum Yaman adalah siapa? kaum Saba. Jadi jawabannya adalah 13 A. Saba ya. Oke, kita lanjut nomor 14
lagi ya. Ini salah tulis nih ya. Nah, kita baca. Zunafar adalah seorang bangsawan Arab yang mengarahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Hatami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun juga dikalahkan dan dijadikan petunjuk jalan pasukan Abraha. Jadi nomor 14. Ada yang tahu jawabannya nomor Kenapa? Abraha adalah Zunafar. Oke. 14 ya. Nomor 15. Nufail bin Habib al-Hatami memimpin pasukan kabilah apa? Sabah. Apa siapa? Ini dibaca di sini siapa? Syahran. Jadi jawaban yang benar adalah B berdasarkan teks di atas ya. 15 B Syahran. Nomor 16. Ustazah coba tulis dulu. Nomor 16 coba Atika Zaria. Nomor 16 Atika. Ayo. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia datang dari negeri Habasyah di Afrika untuk menduduki Yaman. 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Aryad berhasil mengalahkan Yaman. Namun Aryad kemudian dibunuh. Sejak saat itu Abraha memimpin di Yaman. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa Abraha memiliki sifat apa? Serakaan. Nomor 17 lagi. Ayo, Abdul Muthalib mendatangi markas Abraha bersama beberapa maka kembalikan unta kami yang enggak atas pasukanmu kata Abdul Muthalib kata Abdul Muthalib. Apakah ada hal yang lain? Yang ingin kau minta? Siapa yang mendatangi? Kira-kira siapa yang mendatangi? Abdul Muthalib. Jadi C. Oke, nomor 18 lagi. Nomor 18 kira-kira apa jawabannya? Ketika pasukan Abraha mendekat gajah Abraha tiba-tiba berhenti saat apapun Abraha mengulinya gajah itu tetap duduk tenang bahkan akhirnya bersahabat dan kembali ke arah. Ya, jadi jawabannya apa kira-kira? Oke, maju. Apa yang terjadi padamu? Jadi paling yang benar adalah kehancuran Abraha. Jawabannya adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kehancuran Abraha. Ya. Nomor 19 lagi. Peristiwa penyerbuan tentara bergajah yang sangat luar biasa diberi nama Amulfil, yang artinya tahun apa? Ya. Jawabannya adalah iya. Oke. Nomor 20. Peristiwa penyerbuan tentara gajah diabadikan dalam surah apa? Ya. Jadi kira-kira Ustazah mau tanya, siapa yang benar semua? Angkat tangan, ngerasa benar semua. Kalau salah satu, ayo, oke, pintar semua ya. Jadi alhamdulillah Ustazah mendengar jawaban-jawaban anak Ustazah, hebat semua ya. Ya, mantap ya. Oke, jadi coba sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau tanya jawab sama kalian ya. Sebelum kita nanti lanjut ke materi selanjutnya, biar masih tetap diingat. Ya. Nah, Ustazah mau tanya, kenapa Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah? Kira-kira apa? Ada perasaan apa di Abraha ini? Perasaan apa kira-kira? Perasaan? Iya, dia ada serakah dan lebih ke arah apa?
iri dia terhadap Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib telah membangun Ka'bah dan Ka'bah itu lebih banyak didatangi sehingga ia membangun apa? Ada yang dia bangun gereja, dia membangun gereja yang bernama siapa? Bernama Alkulayus ya. Jadi dia membangun gereja yang bernama Alkulayus. Nah, ada yang mendatangi karena lebih banyak Ka'bah yang didatanginya sehingga ia melakukan penyerbuan terhadap Ka'bah tersebut ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya lagi. Siapa nama anak dari Abdul Muthalib yang membantu Abdul Muthalib yang membantu menggali ya. Nama anak Abdul Muthalib yang membantu menggali sehingga sumber Zam-Zam itu ditemukan kembali. Siapa namanya? Depannya. Siapa? Masih ingat? Abdul Muthalib sama Harith ya. Jadi namanya Harith ya. Nah, jadi perlu diketahui ya, perlu diingat lagi ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, siapa nama ibu dari Nabi Ismail? Siapa? Oke, nama ibu kandungnya siapa? Bunda? Oke, pintar ya. Terus Ustazah mau tanya, siapakah yang dijuluki oleh bapak para nabi? Ayo. Oke, pintar. Nabi Ibrahim. Oke, alhamdulillah ya. Sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang ada yang mau tanya ke Ustazah? Sampai di sini paham? Paham ya. Oke, pintar, Masya Allah. Ya, jadi dari cerita-cerita tadi, ya, apa yang kita kira-kira dapat ambil hikmah yang kalian pelajari selama dari awal sampai akhir? Kira-kira apa? Kira-kira? Yang pertama, kita tidak boleh serakah. Yang kedua, tidak boleh ya. Sifat sombongnya itu contohnya dari Raja Namrud ya. Dia sangat sombong, merasa dirinya itu sebagai apa? Tuhan ya. Bahkan dia menyembah berhala. Padahal Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah ya. Yang ketiga, kita harus sabar dalam menghadapi segala apa? Cobaan ya. Contohnya pada Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ya, diberi ujian sama Allah, berarti dia tetap sabar ya. Yang terus lanjut lagi, dia harus belajar ikhlas dalam menerima apapun ya. Terus contoh lagi dari Nabi Ismail ya, ketika sama orang tuanya dia harus apa? Nurut. Siapa di sini suka nurut sama orang tuanya? Nurut ya semua sama orang tuanya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sampai di sini tidak ada yang bertanya sama Ustazah ya? Ada. Oke, sampai di sini. Siapa yang mau tanya? Ayo. Sudah pada sarapan belum? Sudah pada sarapan? Kalau yang puasa ada? Gak ada. Oke.
Jadi kalau yang tidak puasa dianjurkan untuk sarapan ya. Jadi biar semangat ya. Ya, oke. Jadi marilah karena tidak ada yang bertanya lagi, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian doa penutup majelis. Oke, demikianlah penyampaian Ustazah pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Semoga hasilnya semuanya nilainya bagus-bagus. Karena tadi pada hebat jawabnya ya. Oke, semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.